Selamat siang adik-adik. Selamat siang. Pak. Siang. Oke, bertemu kembali ya adik-adik di episode keempat kali ini. Terima kasih sudah hadir siang-siang panas ini. Mudah-mudahan di lokasi kalian tidak ada gangguan yang berarti ya dari panas yang menyengat ini. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi data ya. Komunikasi data enaknya sih sebenarnya offline ya di depan kelas, tapi karena kondisi ya terpaksa kita manfaatkan yang ada ya, fasilitas online, dengan tentunya saya membawa ini alat ini ya. Ini alat modem ya, modem SIM800. Ini jadi modem ini nanti akan kita gunakan sebagai alat demo untuk komunikasi data ya. Untuk itu, sebelum kita mulai kelas ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kelancaran kelas kita hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih. Untuk episode 4 ini seperti yang telah saya katakan tadi, kita akan berhubungan banyak membahas tentang komunikasi data ya. Mungkin dari data sederhana sampai yang data IoT ya. Kita akan ini seperti pembukaan ya, kelas pembukaan untuk lebih modern ya, kelas microcontroller yang modern yaitu berhubungan dengan IoT. Tapi tentunya kita harus mengenal dasar-dasarnya dulu bagaimana komunikasi data dilakukan dari zaman dahulu sampai sekarang. Kita akan menuju ke slide ya. Slide ini saya beri overview tentang kuliah kita, yaitu apa yang dimaksud dengan data, yang kita fokuskan pada bahasan microcontroller. Jadi data dalam microcontroller segala jenis pengiriman, transmit atau kesingkatannya TX, dan penerimaan dengan singkatannya receive RX. Jadi TX dan RX ini merupakan sebuah komunikasi data khususnya di dalam hubungannya dalam microcontroller. Seperti di dalam kanan ini, gambar kanan, ini merupakan jenis data yang dikirimkan oleh sebuah sensor melalui microcontroller, kemudian ditampilkan di sebuah website IoT. Dalam sebuah komunikasi tentunya ada jenis-jenis ya. Komunikasi microcontroller memiliki beberapa jenis yang saya rangkum menjadi seperti ini, di mana yang paling dasar adalah komunikasi serial UART kabel pendek ya. UART ini Universal Asynchronous Transmission. Ini merupakan komunikasi paling dasar yang ada di microcontroller. Ini paling umum ya. Kemudian ada juga yang namanya I2C. Kalian sudah pernah lihat di komunikasi untuk kirim data di LCD 2 baris ya. Kalian pernah saya berikan tugas untuk walkWI ya. Di situ ada LCD 2 baris yang berupa komunikasi antar microcontroller ke modul LCD-nya berupa I2C. Kemudian ada lagi jenis komunikasi data kabel pendek berupa data SPI atau Serial Peripheral Interface atau SPI kalau orang bilang. Ini biasanya untuk data-data kecepatan tinggi, biasanya untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat-perangkat yang sejenis kayak SD card. Nah, SD card
beberapa display berwarna. Nah, itu biasanya menggunakan SPI, sehingga kalau kita lihat di layar LCD yang berwarna butuh kecepatan data yang tinggi. Makanya dari microcontroller menuju ke display butuh refresh rate yang tinggi. Maka digunakan untuk SPI. SPI, I2C, nah ini lebih lambat, kemudian UART juga lebih lambat lagi. Kemudian data-data UART ini yang biasanya berlevel 5 volt kan jarak maksimum ya cuma 1 meter sampai 2 meter saja. Bagaimana jika kita butuh komunikasi data yang panjang? Maka kita butuh merubah level tegangan dari 5 volt menjadi level yang lebih tinggi, sehingga di sisi penerima drop tegangan itu masih berupa data. Nah, itulah yang dicapai dengan komunikasi data kabel panjang yang biasanya menggunakan protokol yang namanya RS-232. RS-232 dan lebih panjang lagi RS-485. RS-232 ini memiliki tegangan range-nya itu 0 ke 15 atau 0 ke min 15. Jadi untuk 1 dan 0-nya itu agak panjang ininya, range tegangannya. Sehingga drop di 100 meter itu masih terbaca sebagai 1 dan 0. Begitu juga RS-485 versi yang lebih canggih, di mana satu line data bisa untuk beberapa alat. Kalau RS-232 itu hanya one to one, kalau RS-485 itu one to many. Kemudian ada juga protokol Modbus, biasanya ini digunakan untuk komunikasi data serial menuju ke perangkat-perangkat industri. Biasanya kita temukan Modbus ini di PLC. Selain microcontroller sekelas Arduino, kita juga di dalam kuliah ini membahas microcontroller berbasis wireless atau Wi-Fi ya. Nah, itulah yang kemudian sering digunakan sebagai komunikasi data bagi mahasiswa atau yang belajar microcontroller, di mana kalau ESP32 itu memiliki modul Wi-Fi dan Bluetooth di dalamnya. Jadi ESP32 itu bisa melakukan komunikasi near kabel jarak pendek menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth. Sedangkan bagaimana kalau datanya ingin dikirim jarak jauh? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya jaringan GSM ya. Jaringan GSM atau GPRS atau 4G bisa juga. Kemudian yang sering saya bagikan di kampus kalian, yang sering digunakan sebagai bahan skripsi adalah LoRa. Nah, LoRa ini sekarang sudah lengkap di kampus kalian, dari LoRa point to point, 1 ke 1. Jadi maksudnya satu modul LoRa berkomunikasi ke modul LoRa satu lainnya yang jaraknya jauh. Bisa juga sekarang dengan LoRaWAN, yaitu LoRa langsung ke IoT. Begitu overview yang saya ingin sampaikan di kuliah kali ini. Kita akan berselancar atau mengarungi sebuah sejarah dulu ya, sejarah bagaimana komunikasi paling sederhana, di mana saya akan menampilkan sebuah kode Morse ya. Ini adalah foto dari Samuel Morse, di mana Morse merupakan orang pertama atau mungkin dibilang pelopor pemanfaatan dari prinsip elektromagnetik, di mana sekitar tahun 1700-an akhir itu, abad ke-18 akhir dari abad ke-18, Faraday menemukan jika sebuah kumparan kabel diberikan tegangan DC, maka dia akan bersifat magnetik. Itu dinamakan sebagai elektromagnetik. Nah, Morse code ini merupakan ciptaan dari Samuel Morse, di mana dia adalah seorang tukang pos yang ingin memanfaatkan penemuan dari Faraday
untuk pengiriman data jarak jauh. Jadi Morse ini mewakilkan dash dan dot. Ini dot ya, titik dot. Ini dash ya, dash dot. Atau kalau di dunia telekomunikasi radio amatir dinamakan ini namakan da dan dit. Da itu panjang, da, dan dit itu artinya pendek, ya, dit dan da. Nah, itu kalau di dunia telekomunikasi sekarang yang para hobi, orang-orang tua yang hobi komunikasi lewat radio orari, ada juga yang menggunakan kode Morse. Kelihatan memang sangat primitif tapi masih ada. Nanti saya tunjukkan videonya. Jadi dia kalau kalian ingat zaman kalian ikut pramuka, mungkin yang ikut pramuka, yang ikut PMR atau Palang Merah itu masih punya kemampuan dasar untuk di kode Morse ya. Kemudian kode Morse ini dikirimkan melalui sebuah jaringan kawat ya. Makanya kalau zaman dulu kalau kita mengirim sebuah pesan telegram sering dinamakan juga mengirimkan kawat. Kawat itu artinya karena memang jalur telekomunikasinya berupa kawat yang dibentangkan dari pusat telekomunikasi misalnya di kantor Surabaya, di Telkom Surabaya menuju ke Telkom Malang. Nah, seperti itu. Kabelnya memang benar-benar kawat zaman segitu. Kalian mungkin tidak mengenal yang namanya Telegram ya. Kalian mengenal Telegram dalam bentuk chat, aplikasi chat Telegram ya. Sebenarnya aslinya Telegram itu adalah sebuah komunikasi telegrafi berupa kode Morse yang dikirimkan dari pusat telekomunikasi di kota A menuju kota tujuan. Zaman saya tahun 80-90 masih bisa melihat pengiriman telegram ya. Kalau kita mengirim telegram, kita perginya bukan ke kantor pos, tapi ke kantor Telkom. Saya akan menunjukkan sebuah video penggunaan Morse code zaman sekarang ya di radio orari. Saya akan share sebuah video di mana ini adalah seorang operator radio. Lihat di kiri ini perangkat radionya yang sangat banyak ini, dan dia di sebelah kiri, saya full screenkan saja. Sebelah kiri ini ada di tangan kanannya berupa memegang pulpen, tangan kirinya memegang sebuah alat musik. Kalian bisa dengarkan. Kita skip ya. Penerimaannya ke gimana? Nah, ini penerimaan dari jauh ya. Rumion, dia menyebutkan operator saya. Sudah cukup. Kembali ke presentasinya. Itu adalah kode Morse yang dikirimkan melalui radio ya. Hanya itu yang sekarang dipakai. Selain juga para Boy Scout atau pramuka ya masih menggunakan kode-kode ini. Merupakan sekarang dimiliki oleh orari ya, oleh penghobi saja. Jadi pengiriman itu dan penerimaannya sangat tergantung pada operator ya, manusia ya, sangat tergantung pada keahlian, pada sensitivitas pendengarannya, kemudian juga dari pesan itu bisa banyak human error-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi human error ini? Maka
ada seorang Prancis yang namanya Baudot. Kalau di eja itu Baudot gitu, Emily Baudot. Kalau dibaca ya Emily Baudot. Dia menciptakan sebuah mesin yang namanya mesin Baudot. Mesin Baudot yang ternyata pinter ini merupakan sebuah standar baru di telekomunikasi. Jadi telekomunikasi telegraf di abad ke-19 akhir, jadi sekitar tahun 1890-an. Alat ini mulai dipakai secara luas di kantor-kantor telegrafi ya. Kalau dulu zaman Belanda, Indonesia namanya PTT. Kalau kalian di dekat Telkom Ketintang itu pasti ada pernah dengar jalan Telkom PTT. Nah, itu namanya kepanjangan dari pos, telepon, dan telegrafi. Nah, itu bahasa Belandanya. Jadi zaman dahulu di setiap kantor-kantor Telkom itu pasti punya alat yang namanya teletype atau mesin Baudot ini. Mesin Baudot ini terdiri dari 5 bit ya. 5 buah tone. Tututnya tuh dibagi jadi 5 ya. Ini bisa lihat ya, 5 ini ya. 5 kode, di mana setiap 5 kode ini diterjemahkan menjadi alfabet. Kita akan khususkan di sini untuk pengiriman teks saja ya. Jadi teksnya itu dikodekan menjadi 5 buah pesan dot. Dengan itu lebih cepat dan terstandar. Jadi tidak terpengaruh lagi dengan human error. Jadi operatornya dapat menerima sesuai standar perangkatnya. Jadi perangkat yang dikirim pesannya sama semua di seluruh dunia. Terstandar. Mulailah waktu itu pengiriman pesan teks itu menjadi terstandar. Misalnya dari Amerika kirim ke Singapura waktu itu, exchange-nya dari Singapura dikirimkan ke Indonesia, semua sudah seragam ya, zaman tahun 1900-an. Alat ini masih berfungsi kira-kira terakhir itu tahun 90-an ya. Saya akan tunjukkan beberapa alat yang dioprek oleh beberapa pada YouTuber ya. Jadi ada beberapa YouTuber yang memang utak-atik ini. Saya tunjukkan videonya bentar ya. Are the 5 Baudot bits, which are set by these bars here. We'll see how the selector magnet sets them. Why do I have this one? There's kind of a universal, so when it gets to the end, when it gets to the stop bit, that fires the mechanism to say Okay, so print whatever's set universal 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan skip ke bagian yang bisa The 5 Baudot bits, and then each time I press a key. Oh, I just don't put it in send. Each time I press a key. Itu cara kirimnya ya, keyboardnya di situ. Kemudian saya lihat nah ini penerimaan. Ini mesin ketik ya, kalau zaman saya masih mesin Baudotnya. Mungkin kalau suara saya ada gangguan, silahkan diberitahu saya ya, biar saya bisa langsung perbaiki. Atau mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang dirasa kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung. Oke, mesin Baudot ini merevolusioner pengiriman data secara universal ya, data teks ya. Jadi misalnya sebuah line surat kabar gitu ya, surat kabar. Dan surat kabar itu berlangganan kawat ke pusat berita di Antara. Nah, nanti Antara itu mengirim data
berita harian ke masing-masing surat kabar itu menggunakan alat ini, alat teletype. Dan kita bisa lihat mulai didigitalkan, walaupun masih sederhana, dengan 5 buah dot ya. 5 buah dot yang mewakili karakter atau huruf atau tanda baca. Ini akan menjadi dasar ketika melakukan komunikasi berbasis komputer atau microcontroller. Di tahun 70-an dimulai disepakati tentang komunikasi asinkronus. Asinkronus, kenapa dinamakan asinkronus? Karena asinkronus artinya tidak ada clock di situ ya. Ya hanya ada TX, RX, dan pasti ada ground. TX sebagai pengirim, RX sebagai penerima. Apa yang dikirim adalah data mirip seperti data tadi 5 buah dot tadi. Tetapi sekarang karena sudah digital, kita mengenal adanya 1 dan 0 alias logic. 1 dan 0 ini kemudian dikirim berdasarkan sequence. Nah, kecepatan mengirim 1 dan 0 ini dinamakan baud rate sebagai penghormatan bodoh. Jadi para penggiat digital itu, komunikasi digital, memberikan penghormatan terhadap si bodoh tadi, kecepatan kirim data, dinamakan baud rate. Baud rate itu dalam bentuk bit per second. Ini paling standar itu di Arduino itu 9600 bit per second. Mungkin terlihat sangat lambat ya dibandingkan kecepatan internet kalian sekarang. Tahun 2024 kalian pasti sudah umum menggunakan 100 megabit per second. Zaman dahulu dengan kecepatan mesin ini dia hanya bisa sekitar 20 kata per menit. Kemudian berkembang sehingga tahun 70-an itu sudah bisa hampir 300 kata per menit. Sedangkan kalau ini 9600 ya tinggal dikalikan matematika aja berapa kata yang bisa dikirim per menit. Seperti itu untuk pengenalan sejarah dan perkembangan bagaimana akhirnya kemudian didigitalkan. Kita akan mengilustrasikan apa yang dikirim. Kan tadi kita bilang kirimnya teks. Teksnya berupa bodoh pertamanya kodenya. Nah, orang-orang di dunia digital juga merasa kita harus melakukan standarisasi terhadap huruf-huruf yang dikirim dalam bentuk digital. Nah, kemudian dari sinilah muncul istilah yang namanya ASCII atau ASCII. Sejarahnya seperti itu. Si bodoh kemudian menuju ke ASCII. Ketika komputer mulai mencapai 8 bit atau 1 byte, ASCII itu mulai distandarkan dengan 7 bit ya. Karena memang huruf kan tidak banyak ya. Huruf sama nomor paling cuma 100-an lah. Maka cukup 7 bit aja cukup. Ketika kemudian ada karakter-karakter Jerman, karakter Sirilik dari Rusia ditambahkan, maka ada namanya ASCII yang tipe 2, sehingga itu bisa 8 bit. Ketika dunia telekomunikasi muncul, SMS, kalian mengenal ini SMS ini 20 tahun yang lalu ya, mulai saya kuliah itu sudah mulai muncul SMS. Mungkin kalian kenalnya sekarang chat ya. Tapi dulu zaman saya itu komunikasi data teks ya, itu biasanya dikirimkan melalui SMS. SMS masih menggunakan protokol data unit dengan 7 bit ya, karena memang standar pengirimannya tuh ya cuma huruf biasa aja, 7 bit aja cukup. Juga bisa menghemat energi ya, menghemat penyimpanan, sehingga SMS itu tetap memakai 7 bit. Untuk mencari padanan huruf dan binarinya bisa kalian buka di asciitable.com.
Ini juga nanti berhubungan dengan keyboard ya. Keyboard kalian juga kodenya ASCII juga. Jadi setiap penekanan tombol W itu ASCII-nya apa yang dikirim. Nah, itu apa namanya hubungannya dari sejarahnya ya. Sejarah ini dulu kita balik dulu dari Morse menuju mesin bodoh, kemudian Watt dan ASCII. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bingung mungkin? Silahkan. Ayo silahkan kalau ada yang bertanya. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Kita lanjut dengan bagian selanjutnya. Setelah kita mengenal kode ASCII di dunia digital, kita akan menuju ke pengenalan UART atau komunikasi serial pada microcontroller sekelas Arduino Uno ya. Kalau Arduino Uno itu hanya memiliki satu buah hardware serial ya. Kita bisa lihat kalau kalian punya di rumah, bisa kalian lihat juga hanya punya di port 0 sama 1. Nah, port 0 sama 1 ini tidak bisa digunakan sebagai I/O biasanya karena biasanya ini terhubung langsung ke programming dari microcontroller dan port USB. Lalu kalau sudah terpakai, gimana caranya untuk menggunakan komunikasi serial di microcontroller sekelas Arduino? Kita gunakan yang namanya software serial. Software serial di mana port-port I/O yang lainnya ini bisa digunakan juga sebagai serial port seperti layaknya hardware serial. Jika ingin menggunakan hardware serial yang banyak, maka kita harus upgrade ke jenis microcontroller. Kalau sekelas Arduino itu Arduino Mega 2650 ini bisa punya 3 buah hardware serial, juga SB32 juga punya 3. Kenapa kita harus upgrade ke Mega 2650 ketika banyak komunikasi serial yang terhubung dengan Arduino kita? Karena ada limitasi di mana software serial sangat tergantung pada coding kita, style coding kita, atau kepadatan codingnya, juga kecepatan prosesornya. Karena kalau semakin banyak komunikasi serialnya tentunya akan membuat berat karena software serial itu sangat bergantung pada software ya, karena dia menunggu di loop. Sedangkan kalau hardware serial dia sudah memiliki fungsi tersendiri, function tersendiri, hardware sendiri untuk interrupt sendiri sehingga bisa berdiri sendiri. Ya kan, kalau software serial dia sangat bergantung pada looping yang kita gunakan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kalian menggunakan software serial, sebaiknya jangan lebih dari 2 ya. Kalau lebih dari 2 biasanya akan sering terjadi mismatch data atau data yang telat dikirim. Jika ada kebutuhan hardware yang dengan software serial yang banyak, maka saya sarankan untuk upgrade ke yang mempunyai hardware serial lebih banyak. Jadi seperti itu penjelasan tentang hardware dan software serial. Kita akan menuju ke pengenalan hardware ya. Hardware yang saya pakai sekarang namanya SIM 800. Jadi SIM 800 ini harganya di bawah 100.000 ya. Tapi kalau kalian beli modulnya nih sebaiknya beli antena langsung. Kemudian jangan lupa tegangannya itu antara 3,5 sampai 4 volt ya, 4,2 ya. Karena modul ini biasanya digunakan untuk alat-alat berbaterai ya, berbaterai litium, di mana baterai litium itu ringnya segini 3,5 sampai 4,2 volt. Sehingga VCC ini tidak boleh langsung ke 5 volt. Harus diolah dulu pakai step down atau pakai baterai litium, baterai HP ya bisa dipakai.
Kalian bisa lihat di internet banyak sekali yang sudah membahas cara pengiriman SMS, pengiriman data juga bisa. Saya akan tunjukkan beberapa demo nanti ya, di mana nanti apa sih yang dilakukan oleh microcontroller? Microcontroller akan mengirim yang namanya AT command. Ini adalah command yang spesifik di modem-modem teleponi ya, modem-modem GSM misalnya ada semua ini. AT command ini singkatan dari attention command, merupakan sebuah kumpulan command untuk melakukan setting, melakukan pengiriman data dan segala macam di perangkat telekomunikasi. Ini adalah standar-standar ya. Contoh-contohnya seperti ini, pengiriman komen yang dimasukkan ke dalam modem. Nah, bisa kita ketikkan sendiri lewat terminal untuk pengotomasian. Nah, maka kita butuh sebuah Arduino untuk mengirim. Ini adalah contoh script yang saya bikin dulu untuk mengajar anak SMK ya, memakai software yang sederhana ya, software untuk kirim-kirim, membuat coding Arduino dengan drag drop ya, namanya M-Link kalau nggak salah ya M-Link. Dulu saya sekitar tahun 2019 menemukan ini khusus untuk belajarnya anak-anak SMP, SMK untuk belajar coding lebih gampang ya, hanya drag and drop aja. Jadi di blog saya sudah ada cara pengiriman SMS dengan menggunakan software yang sederhana ini. Codingnya seperti ini, jangan takut dengan coding. Ini sudah ada di internet, tinggal kalian gunakan saja. Yang penting kita tahu bahwa ada ini 2 TX ini. Ini kemudian ada inisialisasinya. Ini hardware untuk serial monitor. Nah, ini serial untuk ke modemnya. Jadi dia punya 2 serial ya. Serial hardware itu untuk terhubung ke USB langsung, jadi untuk serial monitornya. Kemudian software serialnya di mana saya gunakan pin 87 ini kita gunakan sebagai software serial untuk terhubung ke modem yang kita gunakan. Perintahnya urutannya kita ikut aja, pertama ini, kemudian kirim SMS seperti ini. Ini kalian bisa cek di berbagai website, sudah banyak sekali terjadi, dibagikan. Ini sekali aja kirim SMS ini. Kemudian kalau kalian kebingungan, kita punya juga yang namanya library ya. Library ini lebih memudahkan atau tidak ya tergantung kesukaan kalian. Jadi bisa juga menyusahkan karena banyak aturan. Bisa juga memudahkan karena nggak perlu belajar AT command itu. Ini hampir nggak ada AT command-nya. Tinggal perintah-perintah kayak ini. Kirim SMS atau start serial. Kemudian langsung kirim SMS. Nah, kalian modem send SMS. Nah, dia sudah urutannya yang ini. Urutan yang saya lingkari ini sudah ada langsung di satu kata-kata ini, satu komen ini aja. Modem.send SMS dalam kurung numbernya berapa, pesannya apa. Dia sudah dikelompokkan dalam sebuah library ya, jadi sangat gampang. Tapi kalau ini kesusahannya nanti kalau kustomisasi ya, bikin yang aneh-aneh itu kadang dapat agak kesusahan. Kalau saya sih bisa mengontrol segala macam kalau pakai ini. Karena saya pingin bikin ini. Saya punya alat modem dan sebuah Arduino Uno. Saya ingin kalian kirim SMS ke nomor ini berisikan nama kalian,
081331339072. Ayo mulai sekarang kirim deh. Kalian kirim sekarang. Nomornya 0813319072. Belum ada yang ngirim. Atau kalian gak ada pulsa SMS? Apa alat-alat saya yang rusak ini? Sebentar. Sebentar. Bisa kok. Sebentar. Ada gangguan mungkin. Atau pulsa saya yang habis. Bentar. Sebentar ya adik-adik ya. Ada gangguan kayaknya nih di modem saya. Tadi di kelas yang sebelumnya sangat lancar ini. Apakah ada yang mengganggu ini? Sebentar, ada yang mengganggu kayaknya. Maaf, ada gangguan ini. Kan ada yang menelpon saya kan? Siapa yang menelpon ini? Nomor saya ditelepon. Ring yang masuk ini. Ayo jangan diganggu kalau jangan diganggu ini mau demo ini. Nah, ini sudah. Oke, yang tadi namanya Assalamualaikum. Nah, siapa itu? 0857390. Nah, tadi ini ditelepon, bukan SMS, ditelepon. Ayo kirim lagi SMS-nya, sudah mulai nih. Tadi ada yang nelpon nomor itu soalnya tadi. Mungkin Fadil Anur Rahman, silahkan. Apa yang kamu dapatkan di SMS balasannya? Bisa ngomong Fadil? Yang saya dapat, halo Fadil Anur Rahman, kenapa gajah bawa koper? Karena mau pergi liburan. Nah. Yang saya dapat itu. Oke, yang lainnya mungkin ada yang dapat apa? Mungkin yang lainnya, silahkan. Dikirim ke nomor saya tadi loh, 081331339072. Kalau nomor kalian Telkomsel mungkin lebih murah ya, kan nomornya Telkomsel. Ada lagi yang mendapat jawaban? Adik-adik tadi?
Mungkin jaringannya agak penuh nih SMS-nya nih di sini. Atau SMS saya yang penuh. Oke, daripada berlama-lama, yang tadi berhasil cuma teman kalian tadi itu si apa namanya tadi, Fadil ya. Itu dia apa namanya, entah pulsa saya yang habis atau jaringannya yang error. Memang ini namanya SMS gateway ya. SMS gateway saya share dulu layar ini saya. Bentar. Ini merupakan layar Arduino saya. Nah, ini. Nanti dia akan menerima ya. Mungkin Telkomsel memblok nomor saya bisa juga, karena tadi pagi saya ngirim sekitar anak-anak sekitar 50 SMS ya. Saya lihat anak-anak ngirim semua. Kemudian mungkin kali ini diblok sama Telkomsel ya. Kemudian mungkin saya reset ya. Mungkin mudah-mudahan bisa. Saya reset dulu, power down. Codingnya saya share ya di chat ya. Codingnya saya share di chat. Bentar, saya buka chat. Codingnya itu ada di mana? Ini di blog saya ya, saya kirimkan. Bentar. Chatnya kalau mau kalian bikin hal yang serupa, kalian bisa dapatkan di sana. Nah, ini sebenarnya sudah benar, ini cuma SMS-nya kayaknya terblok di sisi Telkomselnya karena banyak sekali SMS yang ngantri. Saya ini coba kirim lewat HP saja nggak nyampe. Jadi seperti itu, tujuannya itu adalah melakukan seperti ini. Melakukan fungsi yang namanya mengirimkan joke ya, joke tadi teman kalian yang dapat satu SMS tadi menerima joke saya, joke bapak-bapak ya. Di mana saya berusaha mengirim sebuah sistem ya, suatu sistem replay otomatis di mana ketika kalian mengirimkan sebuah SMS ke nomor saya tadi, maka si Arduino Uno ini akan melakukan parsing nomor ya. Nomor saya diparsing, kemudian diberikan sebuah jawaban ya, jawaban tertentu di mana random ya, random berupa 10 buah joke bapak-bapak. Jadi joke ini nanti akan dipilihkan oleh si Arduino, direplaykan ke nomor kalian yang masuk di HP di modem tadi. Memang kurang berhasil untuk hari ini, mohon maaf. Mungkin saya butuh ganti nomor, nanti kalau suatu hari saya ke kampus saya bawa lagi alat ini. Jadi 20 tahun lalu saya bekerja di bidang ini ya. Ini adalah hal yang sangat awam bagi saya. Saya setiap hari dulu bekerja di bidang ini. Jadi mulai dari naik tower, mulai dari mengerjakan sentral ya. Ini namanya sentral atau mobile switching center ya.
MSC-nya. Kemudian di sini ada jaringan 2G, di mana SMS itu adalah jaringan 2G, jangan lupa. Generasi pertama itu, first G itu hanya berupa telepon saja. First G itu hadir tahun 90-an, di mana first G berupa AMPS namanya awalnya, analog masih. Kemudian ketika digital itu namanya GSM. Di Indonesia yang pertama kali menjadi operator GSM adalah Indosat, diikuti oleh XL, kemudian baru Telkomsel. Setelah itu tahun 2000-an muncullah jaringan 2G, di mana bisa kirim-kirim data sederhana, kemudian data SMS pun bisa dikirim. Kemudian setelah itu kecepatannya masih rendah ya. SMS itu zaman segitu cuma bisa 160 karakter dengan tarif 350. Kemudian ada layanan-layanan premium, di mana waktu zaman itu ada layanan, misalnya kita ingin tahu hasil sepak bola tadi malam, nah kita bisa berlangganan atau kirim ke teks ke sebuah nomor khusus, kemudian dibalas dengan tarif SMS yang agak mahal, Rp1.000 lebih ya. Nanti kita diberikan hasil sepak bola Liga Champions malam kemarin, atau mungkin jadwal pertandingan nanti sore nanti malam apa aja. Nah, itu biasanya zaman 2G itu menggunakan jaringan SMS. Cara bikinnya seperti yang saya share tadi ya. Jadi berupa komputer ya. Nah, dalam hal ini yang saya contohkan adalah sebagai Arduino ya. Arduino yang saya gunakan sebagai gateway-nya, di mana akan membalas sesuai dengan request yang diberikan. Demikian, kemudian generasi-generasi selanjutnya adalah 3G ya, di tahun 2008 itu mulai 3G. Kecepatan internetnya sudah mulai bergeser menuju ke YouTube ya. YouTube, nonton video-video online, kemudian Facebook, medsos mulai tahun 2010, dan kemudian muncullah 4G, di mana kalian sudah makin meninggalkan yang namanya SMS. SMS semakin sedikit di tahun-tahun segitu. Jaringan juga semakin kecil ya. MSC switching center yang zaman dulu kala itu yang segede rumah itu, sekarang zaman tahun 2020 ke atas ini sudah semakin kecil ya. Hanya mungkin 1/10-nya dari dulu. Semuanya sudah IP based. Jadi sudah berupa digital switching, sudah berbasiskan IP semua. Ini yang ingin saya jelaskan selanjutnya adalah sedikit intermezzo aja. Ingin menjelaskan perbedaan generasi perpesanan ya, perpesanan teks ya. Zaman saya itu punyanya SMS ya, zaman saya kirim surat ya, sebelum zaman digital ya kirim surat. Zaman tahun 90-an saya SMP SMA itu ya kiriman surat ke pacar atau siapa itu lewat surat pos ya, kayak perangko dan segala macam. Kemudian ketika tahun 2000 saya kuliah, ketemulah media baru yang bernama SMS lewat handphone. Dilanjutkan ketika era smartphone, itulah chat. Aslinya pertama itu chat itu bukan lewat smartphone, lewat PC. Zaman saya itu di tahun 2005 itu, kita itu chatting itu pakai yang namanya Yahoo Messenger. Sudah mulai bergeser ke IP base di Yahoo Messenger. Tahun 2010 muncullah yang namanya BlackBerry. Saya hampir lupa BlackBerry saya nomornya berapa dulu ya, PIN BlackBerry saya. BlackBerry merupakan pelopor. Kemudian setelah WhatsApp muncul, BlackBerry sangat terpukul dan akhirnya tutup. Dan WhatsApp menjadi juaranya di Indonesia. Kalau di Korea itu namanya KakaoTalk. Kalau di Cina namanya WeChat. Kalau di Jepang namanya Line. Apa perbedaannya? Nah, kita kembali ke menjelaskan perbedaan teknologi ya. 2G itu kan, SMS itu adalah 2G. Dimana kalau kita misalnya kirim 100 karakter,
kita anggap aja kirim kita 100 byte data ya. Tetapi sangat boros karena setiap kali ngirim SMS membutuhkan satu jalur frekuensi GSM ya. Sangat boros. Bandingkan dengan ketika kita pakai chatting ya, yang sudah IP base atau packet switch, di mana aplikasi chat ini dikirimkan bersama-sama dengan apapun semua yang dikirimkan oleh smartphone kalian. Misalnya kalian kirim chat, sedangkan di background jalan juga aplikasi TikTok, ada juga Facebook kalian update dan segala macam, itu dikirimkan secara bareng oleh perangkat smartphone kalian ke servernya. Jadi meskipun datanya lebih besar karena ada header, ada enkripsi dan segala macam, jaringan 4G ini tetap lebih hemat daya daripada dibandingkan dengan teknologi 20 tahun lalu yaitu 2G. Kemudian keunggulan dari paket chat ini juga bisa dimanfaatkan teknologi yang ada di mana-mana, yaitu misalnya WiFi ya. Ketika paket data kalian habis, kalian tinggal lari ke warkop dan bisa juga mengirimkan chat ke teman kalian. Jadi seperti itu perbedaan teknologi 4G dan 2G. Nah, 3G gimana? 3G-nya sudah mati ya, karena memang 3G dianggap tidak lebih baik dari 4G, makanya dihapuskan, sehingga yang masih nyala sekarang 2G dan 4G serta beberapa kota ada 5G-nya. Mungkin ada pertanyaan adik-adik? Sambil saya tak isi pulsa punya saya ini, kita bisa ngetes lagi. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang bingung mungkin? Atau kita akan mengulangi yang tadi itu? Halo, ada pertanyaan? Masih bersama saya adik-adik? Yang bertanya silahkan, sambil saya mau tak isikan pulsa nomor tadi. Saya takutnya pulsanya habis atau gimana. Terus saya hapus dulu pulsa SMS yang tadi. Silahkan kalau mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya, saya masih isi SMS. Nah, ini SMS saya masuk ini. Oke. Saya reset aja modemnya dulu. Kita coba ya. Mudah-mudahan praktek yang tadi error tadi bisa kita coba lagi ya. Kita coba dulu. Oke, adik-adik bisa nyoba adik-adik ya. SMS tadi bisa ya. Sudah saya isi SMS ya. Kita nyoba ke ini. Kita coba ke ini. Ke ini ya, kita coba ya. Kalau bisa SMS ke sini.
Saya sudah tablikan pulsa, net pulsanya habis. Kalian bisa SMS ya. Dan ngebak yang seru-seruan di situ. Ini layar yang masuk ya. Jadi misalnya saya ngirim nama saya ya ini ya. Saya kirim ya. Saya kirim, nanti SMS ini akan masuk di layar ini. Nah, ini nyoman. Langsung dikirimkan ke HP saya ini. Nah, kenapa Gajah bawa koper? Karena mau pergi liburan. Oke. Yang lainnya bisa kirim ke 081 331 339072. Ayo, kalau mau mencoba bermain SMS gateway lucu-lucuan di humor bapak-bapak ini. Bagaimana cara bikinnya? Nanti bisa buka di web yang sudah saya share tadi ya. Saya sudah share webnya tadi. Ayo, ada adik kirim lagi adik-adik, ayo. SMS masa nggak ada yang mau ngirim? Biar dapat keseruannya loh. Siang-siang saya sudah capek-capek bikinkan skripnya. Kalian kirim ke 081 ini saya kirim pesan ya. 081 331 339072. Nah, kirim nama kalian nanti akan dibalas. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Setelah kita kirim-kiriman SMS, kita akan yang namanya kirim-kiriman data bener-bener lewat masih 2G, kita namakan JPRS. Nah, ini ada saya hadir ini. Saya hadir, ayo. Keterima nggak SMS-nya? Yang namanya saya hadir. Mungkin ada yang bertanya ya, saya pingin kali karena kalian bertanya mungkin. Saya bingung kenapa bisa gini, kenapa bisa itu. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Saya share yang ini lain. Jangan SMS ke nomor saya. Bukan nomor saya deh. SMS ke nomor saya. Siapa ini nomornya SMS saya? Nomornya 081 331 339072. Bukan nomor HP saya ya. Itu sudah saya kirimkan lewat chat ya. Oke, masih saya hidupkan dulu ya itu ya. Masih saya hidupkan kalau kalian mau ini kirimkan ya. Saya ganti presentasi dulu. Ini ya nomornya ya. Sebelum saya ganti ini, ganti software ya, karena saya ganti akan rubah softwarenya ke hal yang baru. 081331339072. Kita menuju ke teknologi selanjutnya yang tadi teks saja teks chat SMS. Nah, itu. Sekarang kita kirim data suhu. Nah, data suhu itu kayak apa sih kirimnya? Kita punya yang namanya sekarang hal baru yang namanya Telkom IoT.id. Ini merupakan sebuah layanan IoT
server IoT siap pakai, masih dalam fase trial ya, jadi gratis. Setahun ini masih gratis. Jadi nanti saya akan manfaatkan untuk mengirim data ini ya, di Arduino saya ini saya punya modem GSM nih ya, modem GSM. Saya kirimkan datanya melalui JPRS, paket radio zaman jadul ya, sangat lambat, ini kira-kira 33 kilobyte per second ya, sangat lambat lah. Tapi untuk kirim-kiriman data dari DHT11 ini, HT11 yang berupa suhu dan kelembaban sangat cukup ya, bahkan berlebih ya. DHT11 ini paling datanya cuma suhu biasanya berapa karakter, suhu nggak sampai 20 karakter ya. 20 karakter dikirimkan menuju ke server yang namanya telcomiot.id. Kalian saya harapkan daftar dan kalian bisa coba-coba, di mana nanti bisa output yang paling menarik itu adalah ini ya. Bisa bikin yang namanya widget ini, dashboard berupa meter suhu ini sama grafik. Kalau kalian bisa Python juga bisa nanti membuat database ya. Database juga bisa kalian utak-atik di sana. Di blog saya sudah saya bahas dengan dari awal sampai akhir sudah saya tulis di blog. Mungkin saya blogger pertama yang bikin ini ya, karena memang ini masih trial dan saya diberitahu oleh salah seorang mahasiswa di kampus lain bahwa ada Telkom IoT dan saya diminta untuk mengoprek. Pak, tolong dong oprek ini sampai bisa mengirim LoRa. Nah, keunggulan dari Telkom IoT ini dia mempunyai LoRa ya, dia punya ini, mendukung LoRaWAN ini yang sangat diandalkan, yang berbeda dari platform-platform IoT lainnya. Jadi Telkom IoT ini merupakan layanan telekomunikasi IoT, layanan komunikasi IoT, server IoT milik dalam negeri. Kita harus bangga produk dalam negeri. Di luar sana ada Blink ya, ada Blink, ada ThingSpeak dan segala macam. Tapi saya harap Anda adik-adik bisa menggunakan produk yang ada di dalam negeri, toh masih gratis. Dia memiliki fasilitas komunikasi data berprotokol MQTT maupun yang kita bahas hari ini adalah menggunakan yang namanya REST API atau HTTP PostGap. Jadi API itu artinya Application Programming Interface. Jadi sebuah layanan server untuk bisa akses data melalui sebuah jaringan internet, sehingga aplikasi yang kita gunakan itu bisa menggunakan data-data yang kita inginkan. Contoh data ini adalah data ini ya, data DHT11 ini bisa dikirimkan ke server sini, bisa dikirimkan ke Telkom IoT, juga bisa kita ambil ke komputer kita. Komputer kita ini bisa kita pakai untuk mengambil data-data dari server IoT-nya langsung. Misalnya kita ingin 100 data terakhir, nah kita bisa ambil juga. Kemudian kita olah sendiri, misalnya buat Excel, buat grafik di Python, dan segala macam. Jadi seperti itu, saya harap Anda adik-adik daftar ya, lewat email, nanti masukkan email, username, dan akan ada verifikasi email. Cukup lama mungkin replaynya, tapi tunggu aja bakal ada email replay dan kemudian bisa diklik dan baru bisa digunakan setelah diaktifasi. Kemudian langkah awal untuk belajar saya share di sini. Kalian bisa belajar cara pengirimannya, bagaimana mengirimkan REST API menuju ke menuju ke yang namanya Telkom IoT. Jadi kita bisa coba
menggunakan aplikasi-aplikasi testing REST API di Android banyak, di ini yang di layar ini saya gunakan yang namanya ekstensi dari Chrome, namanya Talent API Tester. Talent API Tester. Kalian bisa install sendiri di PC kalian. Kemudian kalian bisa mengirimkan data layaknya kirim-kirim suhu kayak gitu. Seperti yang digambar ini, saya mengirimkan contoh data ini ya, data ngawur aja ya sebenarnya. Data ngawur berupa suhu dan humi nanti bisa dikirimkan menuju ke REST API-nya Telkom IoT. Jadi kalian belajar ini dulu, setelah itu nanti bisa menggunakan yang namanya ini. Yang seperti tadi itu, yang pengiriman data yang saya lakukan sampai dashboard ini, yang saya akan demokan sebentar lagi. Kalian bisa lihat ya. Saya akan login. Sekalian saya programming, kemudian saya login ke sana ya, ke servernya ini. Kalian kalau mau bertanya silahkan. Sekalian saya mau login dulu ke Telkom IoT saya. Silahkan kalau yang bertanya. Saya program HP saya dulu. Ini banyak yang kirim SMS ya, SMS-nya masuk semua ya. Siapa tadi ini? Reko ini ngirim saya ini. Nah, itu bisa ketawa mungkin kalau dengar jawaban dari alat saya tadi ya. Silakan kalau ada bertanya, saya upload ini dulu software saya dulu. Silakan kalau bertanya malu bisa ngetik aja ya. Bisa ngetik di chat ya. Chat saya langsung atau langsung aja ngomong, jangan malu-malu. Ini sudah uploading ya. Alat saya sudah diupload. Kita akan menuju ke share layar saya ya. Share. Ini alat saya ya. Ini tadi ya, ini yang punya tadi. Nah, sekarang dia akan ngirim ini suhu dan kelembaban ya. Menuju suhu dan kelembaban menuju ke ini, ke server ya. Servernya yang kita punya adalah ini. Browser saya. Nah, ini browser saya. Ini telkomiot.id, di mana saya punya application dan device saya berupa namanya ini UNESA DHT11. Jadi data yang saya kirimkan berupa suhu dan kelembaban nanti diterima di sini. Ini jam 14 ya barusan ya diterima. Sekarang di kamar saya sangat panas, 35 derajat ya. Ini ya. Data yang dikirimkan berupa JSON ya. Kalau kalian
Ingat Python, ini ada JSON-nya. Hal yang menarik adalah kita bikin nyamannya dashboard ini ya, dashboard. Kita bisa namanya lihat grafiknya, kemudian kita bisa tempel dimanapun di website atau di mana. Nah, bisa. Ini sekarang ya, grafik sekarang jam segini, suhunya segini. Tadi cukup ini humidity ya, suhunya di sini. Sekarang juga humidity-nya 65%, suhunya 35 derajat. Cukup panas. Kemudian kita juga bisa akses API-nya. Bisa kita akses API-nya melalui API sini. Kalau kita misalnya kopikan di sini dan kita buka browser, kita bisa akses API-nya. Nah, di sini nanti keluar data terakhir ya. Nah, ini. Data inilah nanti sama Python atau apapun bisa dimanfaatkan untuk pengolahan data, database dan segala macam. Kemudian bisa juga selain ini bisa event trigger. Event trigger misalnya kalau suhunya melebihi berapa, nah bisa kirim SMS, kirim email, email dan app-nya nih, app-nya punyanya Telkom saya belum ada kayaknya. Dia bisa kirim notifikasi lewat email. Kalian bisa oprek-oprek sendiri di blog saya itu sudah tersedia ya, saya sudah kirimkan linknya untuk belajar ya ini ya. Ini ya, di sini kita bisa belajar cara pengiriman data. Nah, di sini kemudian juga kalau sampai kirim SMS, kirim email, kita bisa lakukan di sini ya. Ini sudah saya gunakan ESP ya, ESP32. Kalau ini ESP8266 ya, kalian pakai ESP32 ya sama aja, hampir mirip. Kalau mau nyoba, nah jadi bisa kirim email, nanti emailnya masuk kayak gini. Nah, jadi ini email saya langsung dikirimkan warning ketika ada suhu yang di atas batasnya. Jadi demikian penjelasan tentang Telkom IoT akan berhubungan dengan tugas yang akan saya berikan di tugas 3, di mana kita akan mensimulasikan atau kalau punya hardware ya silakan aja gunakan hardware di rumah kalian ya. Coba rakit langsung juga bisa. Jadi kita gunakan ESP32 sebagai basisnya ya. Kita bisa simulasikan di Walkway, di mana Walkway juga punya WiFi-nya. Jadi jangan takut, ada WiFi-nya loh Walkway. Jadi kalian boleh cari contoh gimana cara memanfaatkan WiFi di Walkway. Sensornya bisa DHT11 dan tambahkan satu sensor lagi. Sensornya bisa, kalau di Walkway seingat saya ada sensor ping, ada sensor microwave itu. Terus ada sensor berat load cell juga ada. Nah, pilih aja salah satu di situ. Jadi kita gunakan paling sederhana ya potentiometer, itu bisa kita gunakan. Apa yang dikirimkan? Nah, potentiometer ini bisa mungkin kalian simulasikan sebagai tegangan atau level sebuah cairan, nah segala macam. Kalian pikirkan sendiri. Kalau DHT11 kan pasti suhu dan kelembaban. Dari contoh dari blog yang saya berikan tadi, nanti kalian rakit sampai bisa widget grafik tadi, dan kemudian kirim email ketika sensor melebihi batas. Jadi ada kira-kira 3 ya. 1 beli sensor, 2 bikin grafik kayak tadi, 3 kirim sensor ke email ketika melebihi batas. Seperti sebelumnya kita selalu menggunakan medsos ya untuk kirim tugasnya. Kemudian setelah selesai jangan lupa email saya. 1 minggu dan ini berkelompok. Oke, kalau ada pertanyaan silakan Adik-adik.
Silahkan resen kalau kalian misalnya mau bertanya atau kurang jelas. Saya bisa mengulang apa yang mungkin kurang jelas. Oke, silahkan yang resen, monggo silahkan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Nanti untuk protokol komunikasinya menggunakan MQTT atau HTTP, Pak? HTTP, masih HTTP dulu. MQTT kita akan bahas di minggu depan ya. Oke, siap Bapak, terima kasih. Ada lagi mungkin yang belum jelas? Kenapa saya gunakan HTTP dulu? Karena HTTP dan MQTT ini dua jalur yang berbeda ya. Kalau MQTT ini memang ringan, tapi dia security-nya kurang. Kalau HTTP ini lumayan bagus lah, karena dia ikut jalurnya. Kalau misalnya jalur internet kalian secure ya ikut secure ya gitu. Apalagi di Telkom IoT ini menggunakan yang namanya ini enkripsi, dia pakai enkripsi base 64 ya, untuk ada username dan ID-nya, jadi lumayan susah untuk nge-crack-nya. Jadi ini tugasnya. Ada pertanyaan lagi mungkin di selain tugas? Mau nyoba ini lagi, SMS lagi? Soalnya softwarenya sudah saya ganti soalnya nih. Ada yang mau nyoba SMS lagi? Tadi ada yang ngirim juga kok. Atau gimana? Ini ya kalau misalnya kirim-kirim data internet ya kayak gini keluarnya. Ini tanpa library ya, yang saya sertakan di blog itu ini tanpa library ya. Jadi full arti komen untuk kirim data secara HTTP atau REST API. Kelihatan susah, tapi sebenarnya bisa disederhanakan cara pikir kalian mengikuti contoh yang sudah ada. Nanti ketika kalian sudah paham contohnya, sudah jalan, kalian akan punya semacam guide ya. Guide bahwa kalau sensornya saya ganti sebagai sensor ini, saya harus merubah yang mana gitu. Nah, itu aja yang dirubah. Sedangkan bagian yang nggak kalian mengerti, kalian nggak perlu utak-atik lagi. Gitu. Baik adik-adik, kalau memang kalian anggap sudah cukup, saya harapkan kalian kalau memang mau belajar hardware lebih lanjut, kalian bisa undang saya ke lokasi kalian atau ke warkop atau kemana, seperti yang saya utarakan kemarin di PJ kalian. Jadi bisa undang saya untuk ketemuan atau ngobrol-ngobrol, monggo. Karena memang waktu ketemuan secara offline atau di kelas itu memang agak terbatas. Mungkin kita bisa ketemu di warkop sekitar Ketintang, itu kan banyak sekali warkop di situ. Bisa ngobrol-ngobrol lebih luas lah. Atau mungkin Pak, saya mau dibawakan hardware kayak gini, Bapak punya nggak? Atau kalian punya hardware dan kesulitan, Pak, tolong saya dioprekkan alat ini ya. Sama seperti kemarin itu, alat Telkom IoT.id ini juga ketemunya dari request dari seorang mahasiswa ya. Dia minta saya untuk melakukan demo atau percobaan apakah LoRaWAN itu sudah bisa jalan di Telkom IoT. Dan benar saja sudah bisa jalan kok. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri kuliahnya ya adik-adik ya. Jangan lupa tugasnya dan kita bertemu kembali minggu depan ya adik-adik. Selamat sore ya adik-adik.